Ya. Shalom, selamat sore Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali dan kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Agustus. Di tahun 2021 ini kita bersyukur di tengah-tengah pandemi Tuhan masih kasih kita semua kesehatan dan umur panjang sampai hari ini. Itu merupakan anugerah ya, kita syukuri sampai hari ini Ibu-ibu. Karena itu mari Ibu-ibu mengawali bulan ini, bulan Agustus di tahun 2021 ini, mari kita datang membawa syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah PB pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau share dulu tata ibadah kita pada sore hari ini. Ibu yang terkasih, mari kita menundukkan hati kita mau bersaat teduh, kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami datang menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang bersyukur dan berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, tolong kami setiap perangkat yang kami gunakan di rumah kami masing-masing untuk beribadah pada sore hari ini, baik jaringan internet kami, laptop, handphone yang kami gunakan, Tuhan Kau berkati dan kuduskan, tahirkan semua itu, biarlah semua itu boleh menjadi alat perangkat yang kami gunakan untuk memperlancar ibadah kami secara online pada sore ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama, kita mau katakan bahwa mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat pujian, Bapakku datang untuk memuji dan menyembah Engkau pada sore ini. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah.
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita kembali bersatu dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang memuji dan menyembah Engkau ya Allah, sumber hidup kami, Allah kekuatan, Allah pengharapan kami. Kami datang bersyukur Bapa pada sore hari ini Tuhan, dalam ibadah persekutuan Komisi PWGK Bintaro Jaya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang bulan Juli yang boleh kami lewati. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kami. Walaupun ada suka, ada duka, ada senang, ada gembira, ada bahagia. Tapi kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau pada sore ini. Kami siap untuk mendengarkan firman ya Bapa. Urapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Iren yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini, pada sore ini, boleh memberkati kami, menguatkan kami yang lemah, meneguhkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Terpuji Engkau Bapa dari kekal sampai kekal, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi, kita mau katakan bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita di masa-masa senang, susah, apapun itu kita boleh lewati dan kita ada sampai hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah yang selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
Mari ibu-ibu yang mau bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan, bagi ibu pribadi juga keluarga dipersilakan ruang kesaksian dibuka. Silakan ibu-ibu. Lucy udah siap? Aku tambah sedikit aja, tadi kan udah banyak ya aku ceritain juga. Aku cuma ada yang belum baru hadir Lucy, jadi nggak apa-apa. Ya biar aku dengar Lucy. Iya. Oh ya ampun Teteh, terima kasih. Ya itulah yang ada terjadi bagi Surya ya. Dan ketetapan Tuhan itu begitu kita dengar hasilnya dia, bukan hasilnya, begitu kita dapat kabar dia sudah dipanggil Tuhan malam itu jam 11 ya, hampir 11:30 gitu, yang nama Dani datang ke kamar terus ketok-ketok, mama papa tuh sudah nggak ada gitu, sudah pergi. Aduh ya ampun, udah berkecamuk lah rasanya itu ya dalam hati gimana gitu. Tapi akhirnya kita sebelum kita pergi ke rumah sakit kita masih berdoa bersama ya bertiga. Kita minta Tuhan kuat-kuatkan kita karena kita sekarang mau ke rumah sakit, mau lihat jenazahnya papa bagaimana keadaannya. Kita minta Tuhan kasih kita kekuatan gitu kan untuk kita mulai melangkah pagi hari ini gitu, malam hari ini. Ini kita pergi sampai di rumah sakit, kita mau masuk ke ruang jenazah nggak boleh itu, Surya tuh udah dimandiin, udah ditutup kain putih, belum di wrapping gitu. Terus kita bilang boleh nggak kita mau lihat sebentar aja gitu, lihat terakhir karena kan beberapa hari ini kita nggak lihat bener kan, bukannya hanya di video gitu. Terus kata suster, oh nggak boleh juga karena udah ketentuannya nggak boleh dilihat gitu. Akhirnya kita minta dia foto aja, di foto aja deh, kita mau lihat hasilnya di foto seperti apa. Terus dia foto dikasih ke kita. Aduh kita sebenarnya nggak tega juga ya lihat Surya mukanya gitu, gimana sih orang udah meninggal gitu ya, begitu. Aduh ya ampun, akhirnya kok jadi kayak gitu ya, kok kamu tega banget, dibilang tega juga salah gitu, ninggalin aku sama Yana sama Dani bertiga, nggak disangka secepat itu gitu ya. Terus kita dari mama terus nggak usah nangis, nggak usah teriak, nggak, mama juga nggak teriak kuat-kuat kok, nggak nangis juga kuat-kuat, cuma nangis kayak gini-gini aja gitu. Gimana siapa nggak sedih gitu ya. Semua juga waktu merasakan kehilangan juga seperti ini pasti juga semua merasakan kesedihan, itu wajar ya. Tapi kita juga nggak bisa berlarut-larut di situ. Jadi habis dari dalam jenazah kita keluar. Di situ kita masih sempat berdoa juga. Dani bilang mama kita berdoa juga ya, kita yang berdoa gitu, bersyukur gitu Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sudah lakukan yang terbaik gitu. Perbuatan Tuhan itu ajaib gitu bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih. Dan kita semua memang harus menerima kenyataan ini apapun yang Tuhan lakukan gitu. Terus sudah kita duduk di situ, kita tunggu. Saya dapat kabar dari perumahan saya Puri bahwa Bu, kalau nggak ada tempat kubur, kami bisa bantu di sini di Jombang katanya, karena kalau di sana kan mestinya di Rorotan gitu. Aduh apa itu namanya nggak ngerti saya, di Jakarta Utara katanya gitu. Aduh saya bilang gitu jauh banget. Akhirnya ditolong sampai bisa dapat di Jombang gitu. Terus ya pagi hari itu saya Bu Iren, melalui Bu Iren udah banyak menolong gitu ya, melalui Pak Rudi juga dibikinin Zoom gitu. Pagi itu saya kontak semua teman-teman sama saudara gitu, saya kalau mau ikut Zoom gitu saya kirim semua ke mereka sampai ke kakaknya Surya. Oh ya kita ini pagi di sini jam 4 apa jam 5 nggak apa-apa Lus, kita tetap sih mau menyaksikan ya itu penguburannya Surya. Saya bilang ya udah sekarang kita lagi di rumah sakit, kita pulang pagi ini udah di rumah sakit, nanti tinggal jalan kita iring-iringan sampai ke pemakaman gitu, sampai ke tempat terakhir. Saya bersyukur, terima kasih banyak kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku juga yang luar biasa, semua tuh suka mendukung terus dalam doa. Lagi Surya juga sana, saya bilang Sur, kamu tuh luar biasa. Sorry. Banyak teman-teman tuh mendukung kamu, saya bilang. Sorry. Saya juga selalu kontak Bu Iren, pas Surya saturasinya udah sampai 100, saya bilang, Bu Iren, aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang, semua ini hanya kekuatan doa dari teman-teman aku, dari sahabat-sahabatku, semua orang yang tahu Surya sakit mendukung dalam doa. Pasti Tuhan Yesus sudah sembuhkan Surya, karena dia saturasinya sudah mencapai 100 gitu. Jadi kan udah bagus ya, tinggal pemulihan paru-parunya dia kan, kalau itu udah bagus. Udah bersyukur terus gitu, aduh senang banget gitu. Tiba-tiba di akhir-akhir tuh hari Minggu itu
menurun katanya menurun. Aduh, padahal udah ditransfusi juga, kita udah cari malam-malam. Yana juga luar biasa dia. Begitu rumah sakit bilang, Pak Surya ini harus ditambah trombositnya karena trombositnya tuh turun. Jadi harus dicari darah karena di palang merah itu tuh darahnya tuh kosong habis. Waduh, cari di mana tuh si anak, namanya anak-anak mereka tuh kan milenial, jadi jago di IT gitu. Dia langsung masukin ke media sosial, papa saya perlu darah A+ gitu. Kalau ada sekiranya donatur gitu. Aduh, puji Tuhan ya. Mama, banyak banget yang bersambut nih, ada 7 gitu. Ada 7 orang yang bersambut mau mendonorkan saat itu juga malam itu gitu. Aduh, puji Tuhan ya, nah teman aku. Jadi malam itu Desa Medani ke rumah sakit, minta surat pengantar dari rumah sakit, bawa ke Palang Merah untuk tanya kira-kira berapa kantong yang diperlu untuk Bapak ini dengan golongan A+, karena teman-teman saya sudah banyak yang mendonor. Besok pagi hari Minggu saya akan jemput mereka satu persatu untuk bawa ke sini, untuk mereka ambil darahnya. Terus dari Palang Merah bilang, dia bilang kalau Bapak Ibu mau tunggu sebentar lagi jam 3 katanya ternyata ada darah mau masuk ke Palang Merah gitu. Mungkin ada pendonor gitu akan masuk. Ada 5 kantong dan darah itu A+ gitu. Aduh, puji Tuhan. Terus Yana telepon, Mama, ada ternyata darah, kita lagi tunggu nih sampai jam 3 pagi. Berdoa ya, jangan lupa ya, itu darah Yesus. Aku bilang, itu darah Tuhan Yesus yang sudah disiapkan untuk Papa, untuk menyucikan Papa semua dari darah-darah yang sudah kotor itu tuh mau menggantikan darah yang baru. Aku bilang gitu. Itu Tuhan Yesus yang sudah menyediakan gitu. Ya, kita berdoa gitu sampai jam 3 darahnya datang, mereka tanda tangan. Habis itu mereka pulang lagi ke sini. Pagi-pagi itu si Palang Merah ngantarin ke rumah sakit itu darah itu darahnya pendonor itu untuk ditransfusi ke Surya gitu. Sampai hari Minggu sore ditransfusi, dibilang udah dicuci, katanya si Surya harus dicuci darah karena pertama darahnya udah kotor gitu tuh, udah mesti ditoksin gitu kan, mungkin banyak rokok, banyak apa segala macam gitu tuh. Jadi harus ya udah terserah dari dokter aja yang melakukan apa yang terbaik, kita nggak bisa bikin apa-apa, kita hanya serahkan. Jadi habis dicuci ditambahlah darah yang baru itu. Ada pergesekan gitu, ternyata dikabarin saturasinya kok turun jadi 79. Tapi mungkin ini ada pergesekan aja katanya. Aku pikir oh ya mungkin juga kali karena kontaminasi dengan darah yang lama kan dengan baru. Itu udah berjalannya waktu dari 79 jam 6 atau jam 8 gitu dapat kabar, oh udah bagus lagi, udah 85. Saturasinya udah 85. Jadi pikir aku, oh Tuhan Yesus tenang, terima kasih Tuhan. Ternyata tuh perlahan-perlahan tuh bisa naik gitu kan. Jam 8 gitu. Tiba-tiba jam 11 Dani sama Yana datang ke aku lagi ngabarinnya bahwa Mama nggak usah kaget bahwa Papa tuh sudah nggak ada gitu, sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya sudah, kita nggak tahu mau bilang apa gitu, cuman ya kita berdoa aja deh gitu. Terima kasih Tuhan sudah terjadi semua ini. Kita kan nggak bisa mengklaim Tuhan ya, karena ini udah otoritasnya Tuhan. Dan apa yang Tuhan perbuat itu baik adanya gitu. Kita harus bilang selalu Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus baik. Iya Mama, Tuhan Yesus itu baik. Saya aduh batuk. Semangat ngomong, semangat batuknya juga, ampun deh. Sorry, minum dulu. Terus udah akhirnya waktu pertama itu Surya masuk rumah sakit, dites kita PCR swab berempat, sama Vika itu juga baik. Teman kata Yana, teman di skala susah dan senang, jadi selalu nganterin tuh kemana-mana. Tante Lucy tenang aja di sini, nanti aku yang temenin gitu Yana, karena dia baca di status yang Yana itu tuh cari darah, ya teman-temenin. Jadi besoknya, sebelumnya itu juga kita udah tes dulu PCR berempat, mereka bertiga itu negatif, aku sendiri yang positif karena aku punya CT itu 33, CT aku 33. Oh, tapi nggak apa-apa kok, ini masih bagus, tapi cuma turun sedikit. Mestinya kan 35 ke atas kan CT-nya. Kalau Surya kan CT-nya udah 20. Jadi virusnya tuh mungkin udah menari-nari kali di dalam paru-parunya gitu. Ya udah, jadi akhirnya aku harus isoman. Karena bilang Mama isoman di sini aja pas mulai sebelum dari mulai Surya sakit juga aku udah di sini tempat dia. Dan Mama jangan pulang nanti di rumah sendirian, sedih lagi gitu atau ada apa-apa. Mesti kita ke rumah sakit, mesti apa, jadi akhirnya aku tetap di sini sampai kemarin pas Surya udah meninggal, kita PCR lagi, swab lagi kita semua di di tempat
itu tempat pemeriksaan itu, dan hasilnya tadi malam udah keluar bahwa aku deg-degan juga membuka. Aku bilang, tapi masa sih Tuhan, kalau aku harus negatif lagi, aku harus positif dan aku harus sehat, aku harus negatif, aku harus sehat, aku nggak mau positif. Masa aku udah makan banyak, masa aku mau vitamin, masa aku udah bertekun, masa aku harus menjalani mau mendapat kabar lagi, aku nggak harus kabar yang bagus gitu, aku harus kabar yang sukacita. Jadi begitu buka aku, aduh puji Tuhan, aduh praise the Lord, aduh terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah negatif dan CT aku tuh 40 gitu. Aduh, jadi aku udah sehat, walaupun sudah sehat tapi tetap aku masih protokol gitu ya, tetap pakai masker, tetap apa, dan selalu menjaga kesehatan. Jadi aku terima kasih banyak teman-temanku, terima kasih banyak semua Bu Pendeta Iren yang selalu dengan setia. Pernah di rumah sakit yang hari pertama itu kan kita video call ya Bu Iren ya. Nah, video call masih ketawa si Surya. Tuh Bu Iren sama Pak Regi tuh udah mau tidur malam-malam kamu gangguin. Masih dia begini, kasih dah gitu, kasih dah begini. Aduh ya ampun, terus udah ya pokoknya kamu harus hidup baru. Kalau gini ya, Tuhan Yesus kasih kesempatan hidup baru gini. Iya begitu. Buang semua yang lama-lama gitu. Buang semua dosa-dosa favoritmu itu ya gitu. Iya begitu gitu. Ya sudah, akhirnya ya sepanjang malam itu sampai berjalannya waktu sampai ya kemarin itulah terakhir sudah dimuliakan Bapa di surga, sudah dipanggil oleh Tuhan, bertemu udah ada di pangkuan Bapak Abraham. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak semua teman-temanku, sahabat-sahabatku yang aduh sudah pasti dengan tekunnya selalu mendoakan, selalu mendukung dalam doa. Karena saya percaya cuma kekuatan doa aja yang terus menguatkan kita ya, keluarga. Bu Ira Sultan bilang ya berdoa aja Bu Lucy, sabar, tenang gitu. Dan saya kan selalu baca di grup-grup, selalu baca, selalu mendoakan cepat sembuh ya Pak Surya gini, baik di grup lansia gitu, pagi-pagi udah dikirimin lagu. Saya juga kasih dia HP untuk dia denger, tapi terakhir kirimin lagu, Esther kirimin lagu-lagu rohani, Ivon juga firman-firman. Aku pikir dengan harapan dia bisa baca, ternyata mungkin di akhir-akhir dia udah berat kali tangannya untuk buka HP gitu. Jadi karena dia udah nggak balas, udah nggak bisa balas lagi, karena pernah aku sama Yana video call sama dia, telepon, dia masih angkat, pernah pertama waktu awal-awal, tapi dia bilang gini, pulang, begitu, pulang, aku mau pulang, nggak mau di sini, nggak betah, begitu bilangnya. Yana jemput papa cepetan, gitu. Papa nggak mau lagi di sini, capek katanya gitu, pegel katanya badannya katanya gitu. Terus papa tuh harus di situ dulu sampai kesehatannya baik, bagus, udah papa pulang, enak kalau udah sehat. Kalau papa begini kan susah, nanti di rumah siapa yang mau ngurusin, kalau mama ngurusin kan repot, mesti pakai oksigen, pakai ini. Kalau di rumah sakit kan ada dokter yang handle. Kalau di rumah habis oksigen mesti pergi isi lagi di mana. Akhirnya dia diam, bujuk-bujuk mau masuk di kamar, masih betah di situ. Tiba-tiba terakhir dia WA, grupnya udah bengkok-bengkok gitu. Yana temput papa nggak betah katanya gitu, maksudnya jemput papa nggak betah. Katanya kalau udah kita juga kan kadang-kadang sehat begini suka melewat-melewat kan katanya. Jemput mama, lihat si papa nih nggak betah. Jadi kita punya perasaan tidak, aduh si papa pikir kali begini, kurang ajar kalian semua ini ninggalin gue sendiri di sini. Kalian udah pulang semua, nggak pernah jenguk lagi. Padahal memang kan nggak boleh dijenguk gitu, nggak boleh dilihat. Sampai si Yana bilang gini, dokter boleh nggak mamaku masuk sebentar aja lihat pakai baju astronot deh. Nggak boleh Bu, karena di sini tempat COVID semua, jadi nggak boleh ada orang lain gitu. Keluarga pun juga nggak boleh gitu. Jadi ya sudah, puji Tuhan lah, semuanya sudah berjalan dengan baik, udah ketetapan Tuhan, kita juga nggak bisa melawan kodratnya Tuhan, kodratnya Allah. Kita kan selalu udah dengar firman begini-begini, jadi kita juga semua harus menerima bahwa Tuhan Yesus juga baik, melakukan semuanya ini dengan benar gitu. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua doa-doanya, dan saya mau buat pengucapan syukur ya Bu Iren ya, di hari Minggu jam 7 malam. Ibu-ibu semua kalau sekiranya berkenan hadir dalam Zoom kita bersama hari Minggu tanggal 8 jam 7 malam. Jam 7 ya. Kami bingung sih. Jam 7 malam gitu. Terima kasih semua ibu-ibu, terima kasih sudah banyak sekali mendukung, banyak mensupport, banyak perhatian. Maaf aku tidak bisa sebut satu persatu, tapi aku percaya, saya bilang Tuhan Yesus nantiasa terus membalas kebaikan teman-teman aku, sahabat-sahabatku, doa yang mereka panjatkan itu teristimewa, segala macam
support mereka, perhatian mereka sama aku, sama Yana, sama Surya, sama Dani juga. Itu luar biasa, aku merasakan benar-benar aku ada di lingkungan yang sangat benar dan sangat baik gitu. Makanya ibu-ibu jangan jauh-jauh dari persekutuan, karena hanya ini yang membuat kita kuat, karena hanya persekutuan ini yang membuat kita sehat, dan dalam persekutuan ini yang terus kita saling menopang, saling menunjang satu yang lain. Tuhan Yesus memberkati, karena Yana mama kau udah banyak ngomong, udah cerewet gitu tuh, dia udah coel-coel aku aja, suruh stop, nanti berbatuk-batuk lagi. Ya deh Yan, aku suka bilang gitu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bu Iren dan teman-temanku, sahabat-sahabat ibu-ibu semua yang cantik-cantik. Sehat-sehat semua. Tolong pesen saya bilang ke bapak-bapak yang masih punya suami yang berokok-rokok itu, stop saat ini. Jangan melanjutkan estafetnya Pak Surya gitu. Udah stop sampai di Pak Surya aja. Kalau sehat kita senang. Saya bilang, Sur, kalau kita sehat enak, banyak bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah sakit kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya bilang begitu. Jadi kalau kita tidak merokok, Yusti bilang sama itu Tysonnya Surya tuh selalu kalau udah di luar begini-begini. Dan nggak bisa mau dibilang juga Surya, kalau gue udah bilang sudahlah stop lah mas, cuma begitu doang ke aku, ya sudahlah. Kadang-kadang kita istri cuma mengalah, itulah kalau nggak mau mendengar apa kata istri ya, si Pilatus gitu kan, nggak mau dengar apa kata istrinya, sudah mimpi tuh begini, dia masih tetap mau lakukan itu, tapi ya sudahlah, sudah terjadi mau diapain, aku bilang itu ya semua ya ada harga yang harus dibayar, gitu ya kan Bu Iren ya. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih, udah panjang banget kesaksianku, nanti nggak kebagian yang lain-lain. Amin. Terima kasih Tante Lucy untuk kesaksian. Doa kami Tante Lucy kuat, sama Yana, sama Dani, terus melayani Tuhan. Dan terima kasih sudah mengingatkan aku juga, nanti aku selalu ingatkan suami tuh, masih merokok dia, astaga Tuhan. Terima kasih Tante Lucy, kita doakan semoga dia juga segera berhenti dari rokoknya Tante Lucy. Terima kasih. Ada lagi ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan pada sore hari ini, dipersilakan. Udah Jus. Bu Ketua silakan. Iya. Enggak. Aku Mama Felix. Halo. Ada yang mau Mama disampaikan sore ini? udah cukup Jus. Sehat-sehat aja ya. Oke, puji Tuhan. Oke. Bu Ketua, nggak kasih kesaksian? Cukup Jus. Oke, ya. Kalau nggak ada lagi, oke. Kalau nggak ada lagi, mari kita mau dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Bu Pendeta Ira. Kita siapkan hati kita angkat pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya
bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Silakan Bu Pendeta. Baik Ibu-Ibu, mari kita berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Saat yang baik Tuhan telah beri bagi kami, untuk kami berjumpa bersama secara online melalui Zoom meeting sore hari ini. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terus memuliakan Tuhan dalam segala situasi yang kami hadapi. Dan di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami juga rindu mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Karena kami tahu kami tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan adil dan benar tanpa kami meminta petunjuk Tuhan apa yang harus kami lakukan. Maka sore hari ini kami semua sebagai wanita-wanita Allah menyerahkan hidup kami pada Tuhan. Perdengarkanlah isi hati-Mu bagi kami Bapa, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sore hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang kelima. Kita buka Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Di bawah judul perikop, ibadah Israel dibenci Tuhan. Ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan
membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, dasar perenungan kita di sore hari ini. Dan seperti hari Minggu kita membahas tema tentang keadilan yang bergulung-gulung seperti air. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mulai renungan ini dengan pertanyaan yang sederhana gitu ya. Apa yang membuat ibu-ibu masih tetap ada dalam ibadah PW hari ini? Rindu mendengarkan firman Tuhan. Rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena kita ada dalam persekutuan yang bergulung-gulung. Persekutuan bergulung-gulung, tak gulung-gulung semuanya. Apa yang membuat tadi ada yang diperlengkapi. Rindu lihat teman-teman. Rindu lihat teman-teman, puji Tuhan. Kebutuhan. Iya ya, karena kita Oma sama cucu gimana? Kebutuhan utama. Iya, Kebutuhan untuk beribadah. Ada lagi mungkin yang mau jawab? Apa yang membuat ibu-ibu masih tetap mau ikut ibadah sampai hari ini gitu loh. Ya kan? Karena kan pasti ada alasannya. Di jam ini kita bisa lakukan banyak hal, kita bisa mengerjakan banyak hal gitu ya. Nggak perlu capek-capek lagi ke C36. Tapi juga ada banyak orang memilih untuk masih banyak hal yang dikerjakan selain ikut ibadah. Padahal daftar jemaat itu yang ada, ini kemarin jadi percakapan kami waktu doa komisi ya. Daftar jemaat itu 123 kakak gitu ya. Artinya kalau mau benar-benar gitu ya, ada 123 ibu yang ikut dalam ibadah kita sore ini gitu. Tapi kenapa minggu ke minggu wajahnya ini juga gitu kan. Dan ini bukan problem yang dihadapi hanya GK Bintaro, di mana-mana semua orang menghadapi hal yang sama. Ada orang-orang yang begitu setia tetap beribadah, tetap mengikuti baik sebelum pandemi ataupun sesudah kita masuk dalam ibadah seperti saat ini ibadah secara virtual. Ada orang-orang yang begitu tetap ada dalam komunitas dan ada yang masuk, keluar, ada yang juga tidak sama sekali terlihat dalam komunitas ibadah. Pertanyaannya, apa yang mendorong kita begitu kuat tetap ada di sini? Saya menyambut baik semua jawaban ibu-ibu karena itu semua benar gitu ya. Ada yang katakan ini kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk berjumpa, kebutuhan untuk tadi ketemu dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan, orang tua, teman dalam ibadah gitu ya. Ada juga yang punya kebutuhan untuk dengar firman gitu ya. Karena masing-masing orang datang dari alasan-alasan tersendiri. Tapi satu hal yang tidak bisa kita batalkan dalam hidup kita, bahwa ibu-ibu dan saya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk penyembah. Ya. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Sehingga kalau sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, ya, diberikan kesempatan untuk diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Lalu kita nggak menyembah, betapa naifnya kita gitu ya. Betapa disayangkannya kita ada dalam kehidupan yang seperti itu. Saya percaya selain kita beribadah dalam komunitas kita, ada PW, ada lansia, ada ibadah-ibadah lain yang mungkin kita ikuti sebagai seorang ibu, tapi semua yang kita lakukan itu datang dari hati kita yang mau menyembah Tuhan. Dan itu yang mendasari apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ibu-ibu kumpul seperti ini, tapi saya juga percaya ibu-ibu punya kehidupan, doa, firman secara pribadi dengan Tuhan. Sekarang ini kan kita sudah dimudahkan ya. Kita dapat firman hari Minggu, kemudian tiap hari ada renungan 4M yang dibagikan. Itu kan secara lebih detail lagi ya, tiap ayat itu disampaikan kepada kita untuk kita lebih mengerti lagi gitu. Jadi sangat disayangkan ketika itu tidak kita tidak manfaatkan untuk menjawab semua apa yang menjadi kebutuhan kita, baik secara rohani maupun kebutuhan yang menunjang dalam kehidupan jasmani kita. Ya.
Saya cuman mau ini aja, sarankan aja kalau kita mau lebih mendalam lagi bagian firman Tuhan, ya kita dengar 4M. Dengan segala keterbatasan yang ada, cukup menolong kita. Kalau saya cukup menolong saya pagi-pagi untuk saya renungkan firman Tuhan, dan itu mengikuti tema yang selama satu minggu ini kita bahas. Jadi kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dari awal ketika Tuhan pilih bangsa Israel, sudah ada aturan ketetapan bagaimana mereka harus menyembah Tuhan. Ya. Dan kalau kita tahu sejarahnya orang Yahudi, mereka punya penyembahan, mereka punya ibadah itu sangat dikagumi. Ya, orang Yahudi sangat dikagumi karena mereka begitu taat, begitu patuh pada setiap aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi waktu bangsa itu keluar dari tanah Mesir, kalau kita baca kitab Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan dari keluaran setelah pasal 20 itu kan mereka sudah mulai diatur, harus ada, kalau bikin dosa harus bikin korban persembahan. Kalau ini buat lagi korban ini, buat lagi korban ini, korban itu. Dan itu oleh orang Israel itu dipatuhi dengan sangat ketat. Titik komanya itu pun mereka lakukan itu. Jadi kalau kita lihat, bahkan kalau dibandingkan dengan hidup orang Israel dengan kita sekarang, kita masih bolong-bolong gitu kan, masih ada bagian-bagian yang kita tidak taati secara penuh. Tapi kenapa kitab Amos menuliskan ibadah Israel secara ritus, secara ritual itu dibenci oleh Tuhan? Masa sih Tuhan bisa benci sebuah ibadah, padahal Tuhan yang mengatur sampai pada bagian hal-hal yang terkecil kepada orang Israel melalui Musa. Kenapa Tuhan benci ritualnya Israel? Apa yang salah? Apakah cara mereka salah? Enggak, mereka tetap mempersembahkan di rumah, di bait Allah, di Betel. Apakah mereka tidak memilih lembu-lembu yang tambun? Orang tadi jelas kok mereka mempersembahkan. Dan kalau mempersembahkan korban itu biasanya mereka perhatikan telinganya harus simetris gitu ya, kakinya nggak boleh pincang, mereka yang mau dipersembahkan itu harus sempurna. Dan orang Israel lakukan itu. Tapi kenapa Tuhan jijik dengan persembahan orang Israel? Kenapa Tuhan benci dengan ritual mereka? Karena ternyata mereka lupa ibadah tidak hanya bicara tentang sesuatu yang bersifat ritual. Sesuatu yang kita ukur adil yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ibadah kan berarti bersikap adil ya. Tuhan memberkati kita, Tuhan sudah ciptakan kita sebagai makhluk penyembah, dan kita datang menyembah Dia, itu sesuatu yang harus kita kerjakan, itu hal yang benar. Tapi ternyata Tuhan katakan, melalui kitab Amos, kita belajar bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan ibadah ritual, ritus kita. Itu yang seperti kita lakukan saat ini gitu ya, Bapak Ibu, karena ada Om Raffi, jadi saya bilang Bapak ya, Bapak satu dan Ibu-ibu gitu ya. Kita duduk bersama, kita menyanyi, kita menyembah Tuhan gitu ya. Saya tuh percaya bahwa dalam setiap pujian tuh selalu ada hal yang meneduhkan gitu ya. Jadi Bu Lucy kalau sendiri kalau lagi ingat-ingat itu putar lagu pujian aja terus ikut nyanyi aja. Pasti ada ketenangan tersendiri kok ketika kita menyanyi gitu ya. Nggak perlu sampai harus latihan olah vokal dulu gitu ya. Nyanyi walaupun agak-agak sedikit fales-fales nggak apa-apa. Yang penting setiap perkataan itu selalu menyejukkan hati. Itu yang rahasia saya ketika ada dalam segala situasi. Nyanyi aja udah. Ya, karena bagi saya ketika nyanyi itu setiap perkataan itu kayaknya punya kuasa untuk mengubah, untuk setiap perkataan itu kayak menenangkan gitu loh. Ya kayak lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan gitu ya, menenangkan hati kita. Kalau enggak saya gitar atau apapun, dimanapun, nyetir pun saya mendingan nyanyi karena saya biasa ngantuk. Karena di bagian itu ya kita sedang melakukan sesuatu yang mendorong rohani kita untuk terus bertumbuh. Jadi ibadah secara ritual itu sangat penting bagi kita. Ya. Karena ritus yang benar akan menghasilkan aktual yang benar. Nggak mungkin orang bisa lakukan hal yang benar kalau dia nggak pernah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kebenarannya itu datang dari kebenaran diri. Ya. Ukuran dunia. Tapi kalau kita punya ibadah yang benar,
Secara pribadi kita datang sama Tuhan, penyembahan kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan yang memudahkan kita. Kita nggak perlu lagi duduk dengan buku tafsiran. Bapak Ibu harus tafsir dulu ini kitab Amos ini dia bagaimana. Puji Tuhan kalau kita punya waktu itu lebih baik lagi gitu ya. Tapi sudah ada banyak kemudahan. Teknologi memudahkan kita untuk mendengar banyak hal yang memperlengkapi kita. Ya. Dan itu kebutuhan kita. Dengar semua. Tapi firman Tuhan katakan ritus yang benar, ya, bukan ritus yang ini ya, tapi ritual yang benar, ibadah yang benar, itu akan menghasilkan aktual yang benar. Jadi kalau ada orang ibadah begitu luar biasa, tapi tidak mengalami perubahan dalam kehidupan, maka Amos katakan, Tuhan jijik dengan ibadah yang seperti itu. Dan ini terjadi dalam hidup orang Israel. Tadi beberapa kata, kalau baca itu kan agak ini ya, agak membuat hati kita kayak meleleh gitu ya. Ketika Tuhan katakan, aku membenci, bayangkan loh, pencipta alam semesta membenci perayaan, menghinakan, dia menolak perayaan Israel. Bahkan dikatakan, aku tidak senang. Bisa dibayangkan ya, seseorang yang atau pribadi yang punya otoritas penuh atas kita lalu bilang begini, saya nggak suka, saya tidak senang, saya nggak mau dengar, saya menolak semua apa yang kamu lakukan kepadaku. Karena ada satu bagian ibadah yang tidak dilakukan oleh orang Israel dengan benar, yaitu ibadah mereka secara aktual. Kalau baca pasal 1 sampai pasal 5 ayat yang ke-20 ibu-ibu, itu banyak sekali dosa Israel secara aktual yang mereka lakukan. Ya. Jadi di satu sisi mereka ibadahnya baik, tapi di sisi lain praktek hidupnya, ya kehidupan mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Praktek suap terjadi, ya korupsi terjadi, penindasan terjadi, ditegur tidak mau dengar terjadi, ya bahkan orang yang menegur pun dihukum, itu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Orang miskin ditindas, hidup tidak peduli satu dengan yang lain. Pokoknya saya nggak peduli, yang penting saya bisa mendapatkan kehidupan. Itu yang terjadi dalam hidup orang Israel. Dan saya pikir-pikir bagian-bagian itu nggak pernah hilang loh dari kehidupan manusia. Yang namanya korupsi, yang namanya manipulasi, suap, tidak peduli dengan orang, ya, ataupun menindas hidup orang lain, berencana jahat terhadap orang lain, ya, memperkatakan hal-hal yang tidak benar terhadap orang lain. Dari mulai zaman manusia jatuh ke dalam dosa sampai hari ini, dosa-dosa itu menjadi hal yang kita lihat dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin itu juga menjadi bagian dari praktek yang pernah kita lakukan. Dan Tuhan katakan bahwa kita boleh bersifat adil terhadap Tuhan melalui ibadah kita yang benar. Tapi selama kita tidak bersikap adil terhadap sesama, Tuhan benci semua ibadah ritual yang kita lakukan. Dan itu bagi saya itu ketakutan, harusnya menjadi ketakutan kita. Ketika kita punya ibadah ritual yang benar, harus disertai, harus disejalan dengan ibadah aktual kita. Oleh karena itu, kenapa kita butuh ibadah? Kenapa kita butuh persekutuan? Karena kita nggak mungkin bertumbuh di luar persekutuan. Saya ingat khotbah Bapak Pendeta Nus 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu, beliau kasih gambaran yang cerita hewan-hewan gitu ya. Singa itu dia nggak mungkin terekam domba itu ketika domba itu ada dalam komunitas. Dia akan lihat begitu satu keluar dari komunitas, segera jadi mangsanya. Komunitas bicara tidak hanya kehidupan kita di gereja, tapi komunitas yang kita bangun mulai dari keluarga kita, dalam rumah. Ketika kita saling menguatkan dalam doa dan firman, mulai dari hidup dalam rumah kita, maka percayalah bahwa kita akan punya aktual kehidupan yang benar. Praktek-praktek sederhana kita mulai dari hidup keluarga kita. Apakah ketika kita bertindak adil kepada Tuhan melalui ibadah kita yang benar, kita juga sudah bertindak adil terhadap orang-orang di sekitar kita?
Mulai dari keluarga kita, ini karena kita ibu-ibu, apakah kita sudah bertindak adil terhadap anak-anak kita? Adil, keadilan yang dimaksudkan di sini ya. Dalam ayat 24, ketika Tuhan benci semuanya, Tuhan bilang begini, tetapi biarlah keadilan, ya, mispat, kebenaran, sedekah Allah itu bergulung, mengalir, bergulung-gulung, ya, seperti air yang mengalir. Air itu saya tahu mengalir dari atas ke bawah ya. Ya, kecuali air mancur ya dari bawah ke atas. Tapi yang namanya kalau air mengalir itu, sungai itu selalu dari hulu ke hilir. Dan nggak ada tempat yang nggak disentuh. Mau lubang apapun selalu dia akan masuki. Jadi yang Tuhan mau ketika ritual Israel itu benar, keadilan mereka juga harus, jangan sampai dosanya yang bergulung-gulung, bukan keadilan dan kebenaran Allah yang bergulung-gulung. Yang Tuhan mau aktual mereka itu juga terjadi sama. Menyentuh semua area hidup yang mereka jalani. Ini sebenarnya dosa yang paling banyak dilakukan itu oleh para pemimpin. Ya, zaman itu ya, para pemimpin umat. Bahkan para pemimpin dari segi hukum yang dibuat oleh manusia. Penindasan terjadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau dikatakan biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Maka kita mulai lihat apakah kita sudah bertindak adil. Mulai dari area yang pertama mengalir, yaitu keluarga kita. Kita bertindak adil terhadap anak-anak kita. Bertindak adil di sini yang dimaksudkan dari kata mispat adalah berlaku benar terhadap orang lain. Apakah kita sudah berlaku benar terhadap orang lain dalam hidup kita? Satu persatu saya ketika renungkan bagian ini, saya mulai perhatikan satu persatu mulai. Apakah saya sudah bertindak benar terhadap, mulai dari lingkup keluarga, terhadap suami saya, terhadap anak saya. Ternyata ada bagian yang masih praktek ketidakadilan itu terjadi. Dan semua yang namanya praktek ketidakadilan itu selalu datang dari akarnya, yaitu dosa. Keinginan daging. Kalau orang punya keinginan daging, dia tidak akan mungkin bisa bersikap adil terhadap orang lain. Keinginan mata, keangkuhan hidup apalagi. Ya. Ketika merasa bahwa saya punya ini dan itu, saya bisa atasi semuanya sendiri, lalu kita tidak berlaku adil terhadap orang lain, menempatkan orang pada posisinya. Misalnya, contoh sederhana. Ya. Ketika saya paling hadapi itu ketika awal-awal kami menikah dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Ya. Saya pulang ke rumah dan saya bawa itu semua jabatan-jabatannya ke rumah itu, jabatan pendetanya ke rumah. Sehingga yang terjadi, semua di rumah akan saya atur sesuai dengan apa yang menjadi menurut saya baik. Tapi ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan proses itu. Mengembalikan posisi, memberikan bersikap benar, bersikap adil dengan menempatkan posisi suami saya sebagai kepala dalam rumah. Itu pun menjadi bagian yang saya refleksikan sampai hari ini. Apakah kita sudah bertindak adil dan benar terhadap orang-orang di sekitar kita? Mulai dari yang pertama, kalau saya bilang ring 1 gitu ya, suami kita, kemudian anak-anak kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah melakukan hal yang benar terhadap mereka? Hal yang benar tidak bicara tentang kita melakukan hal-hal yang spektakuler, enggak. Tapi sesuatu yang datang dari Tuhan, kebenaran Allah yang kita bagikan dalam kehidupan mereka. Ya. Bicara tentang hal itu berarti ada nilai-nilai ilahi yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kemudian juga dalam lingkup kita bergereja, komunitas di mana kita ada di dalam komunitas PW, kita ada dalam komunitas lansia gitu ya, ada dalam komunitas, nggak mungkin pemuda ya, karena nggak ada ikut pemuda di sini gitu ya, ataupun sekolah minggu gitu ya. Dimanapun kita ada, sudahkah kita bertindak benar terhadap orang lain? Bertindak benar bicara tentang kita menolong orang lain, kita memperlengkapi orang lain dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga mereka pun tidak keluar dari ibadah aktual dan ritual yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu juga nyata dalam kehidupan kita bermasyarakat, apalagi masa-masa sekarang gitu ya. Bertindak benar sederhana aja sih yang kita mau lihat dalam kehidupan kita di tengah masyarakat.
ketika kita bisa taat terhadap segala aturan yang ada, gitu ya, maka saya kira itu salah satu tindakan yang adil dan benar kepada kehidupan orang lain. Semua akan bisa kita lakukan ketika kita punya ritual yang benar. Orang kalau kalau tidak, kadang gitu ya, kadang saya suka dapat permohonan konseling gitu ya. Misalnya, Bu Pendeta ini bagaimana? Padahal itu jelas ada di firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan katakan demikian. Oh iya ya, ternyata saya baru dapat ayat ini. Berarti kesimpulannya bukan di ketidaktahuan, tetapi bukan tidak bisa, tetapi tidak tahu ada isi bagian firman Tuhan yang mengatakan itu. Berarti kita harus bergaul dengan firman, baca firman Tuhan, renungkan, lalu kita bagikan itu dalam kehidupan kita kepada orang lain. Itulah aktual yang diminta oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan keadilan yang bergulung-gulung seperti air dan kebenaran yang mengalir seperti sungai yang mengalir. Ya. Dan itu menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua sore hari ini. Sehingga mari Bapak dan Ibu-ibu, kita punya ritual yang benar. Kita ibadah. Saya percaya kita nggak mungkin cuma ada ibadah ini doang ya. Pasti ada ibadah persekutuan di mana kita ada. Kita juga ikut ibadah ini, ibadah itu, ibadah minggu, ya. Ibadah dalam kehidupan keluarga kita. Mari jadikan itu sebagai satu bentuk ritual yang benar sehingga itu menghasilkan kehidupan aktual. Aktual itu kehidupan, gaya hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada lagi bahasa-bahasa begini, orang bilang begini, rajin ibadah tapi kelakuan nggak berubah. Ada kan kayak gitu-gitu kan kita dengar. Ya. Pelayan Tuhan, tapi kok kelakuannya kayak begitu? Itu nggak ada lagi. Karena kita tahu bahwa kalau kita punya ritual yang benar, itu akan menghasilkan aktual kita yang benar. Amin Ibu-ibu ya. Bukan juga akhirnya kita jaim ya, kita jaga image ya. Begitu di depan orang, kayaknya kita harus baik-baik supaya orang tahu bahwa saya baik. Nah, itu kegagalan terbesar kita sebagai anak Tuhan. Apa adanya, gitu ya. Kalau memang kita tidak baik dan orang lain menegur, terima itu sebagai bagian dari proses saya rindu punya aktual yang benar. Sehingga itu menjadikan kita orang-orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan, seperti bejana di tangan seorang pecuna, mudah dibentuk oleh Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan sore hari ini untuk kita. Mari kita tingkatkan lagi ritual kita Ibu-ibu. Kalau Ibu-ibu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, puji nama Tuhan. Kita tingkatkan itu kapanpun, dimanapun. Kalau jam 3 Tuhan kasih bangun kita, mungkin memang ke toilet ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Saya nggak tahu kenapa sekarang saya selalu tengah malam itu bangun harus ke belakang. Tapi saya tahu begitu bangun, hal pertama yang saya lakukan adalah Tuhan mau bicara sama saya. Udah berdoa aja. Nanti setelah itu mau doa keluarga juga silakan. Tapi saya tahu ketika saya bangun, Tuhan mau saya bicara dengan Tuhan. Dan itu yang kalau kita lakukan sangat sukacita, kita akan tenang dalam segala badai yang kita hadapi sampai hari ini. Jadi Bu Lucy tetap kuat dalam Tuhan. Doa itu saya percaya Bu Lucy bisa tegar gitu ya. Tegar berkata-kata di depan waktu ibadah. Kalau kita pemakaman, memang pertama kali ketemu kita menangis karena kehilangan. Tapi saya lihat Bu Lucy begitu kuat dan saya percaya Ibu akan tetap kuat dalam Tuhan. Karena ada ritual yang benar. Tetap menyembah Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan itu akan menyembuhkan hati kita. Nyanyi aja kepada Tuhan. Bicara ketika Ibu sendiri di rumah saat ini sedang sendiri gitu ya, puji Tuhan ya udah sehat ya Bu, nyanyi aja, puji Tuhan aja, pasti ada ketenangan kok yang kita alami. Karena itu yang saya alami ketika ada sesuatu, nyanyi aja terus, lagu apa yang keluar dari mulut itu aja yang dinyanyikan. Bapak terima kasih juga nggak apa-apa gitu kan, karena itu pun pujian yang bisa membuat kita mengalami ketenangan. Begitu Oma Linda ya. Jadi kalau sendiri di rumah nyanyi aja gitu kan. Oma Linda juga anggota Padus toh, jadi sudah sedikit olah vokal lah ya. Dipakai diafragma kata Bu Novri gitu ya. Olah vokal. Jadi nyanyi aja sekaligus melatih juga, jangan sampai kita udah nggak pernah latihan Padus udah hilang lagi gaya nyanyi kita yang benar gitu ya.
Jadi itu supaya kita tetap sukacita selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pak Rafli dan juga ibu-ibu semua ya, untuk kita tetap berjuang dalam ibadah ritual aktual kita, tetap searah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Allah menyertai kehidupan kami, Allah mengasihi kami, dan menerima segala bentuk penyembahan yang kami lakukan baik secara ritual maupun aktual. Biarlah firman ini menolong kami ya Bapa, agar kami tidak hanya mengejar melakukan hal-hal yang benar dalam ritual kami kepada Tuhan, tapi kami juga benar dalam kehidupan kami aktual kami. Kami boleh hidup benar, bertindak adil terhadap orang lain, bertindak adil mulai dari keluarga kami, persekutuan kami, bahkan juga di tengah masyarakat. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan, baik melalui kata maupun perbuatan kami. Inilah kami Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Yusti. Kita masuk dalam doa syafaat ya Bu. Nanti minta doakan Tante Lucy tetap ya, sama Yana, Dani, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ada lagi ibu-ibu yang mau didoakan, silakan. Bu Pendeta, tolong doakan Patricia Sitanggang, COVID. Terima kasih Bu. Baik Bu, Patricia Sitanggang ya. Iya. Oke, ada lagi. Itu aja yang kita doakan. Iya Bu, itu aja. Mama Lisa ya, Tante Koba ya. Mama Lisa kakinya udah susah digerakkan. Aku dong Bu Iren. Iya Bu Eli. Ya, keluargaku 10 orang kena COVID saat ini. Di Medan ya Bu Eli ya. Iya, kakak, adik, 4 keluarga. Baik Bu Eli. Terima kasih. Tuhan pulihkan. Ada lagi? Udah ya? Jonah ini ya. Jonah puji Tuhan ya, udah Jonah sembuh tulangnya. sudah sambung, sudah sembuh. Nanti tanggal 16 Agustus akan ditentukan jadwal untuk mengambil pennya. Terima kasih. Bu Eli, silakan Bu Eli ya. Ke suara ada mau didoakan? Oh, enggak. Oke. Ya, kalau nggak ada lagi, mari ibu-ibu kita satukan hati kita. Kita bawa beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang mengasihi kami, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Tuhan kami. Dan Roh Allah yang kami imani ada di dalam kami, di antara kami, menyertai kami, menuntun kami, untuk kami tetap hidup benar, memiliki sikap hati yang benar, pikiran yang benar, bahkan juga tindakan yang benar. Kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh berjumpa bersama secara virtual dalam ibadah PW, dan kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami mau berdoa secara khusus untuk yang kami kasihi Ibu Lucy Satir, bersama kedua anak terkasih Yana dan juga Dani. Tuhan tahu lebih daripada kami apa yang ada dalam hati pikiran anak-anak-Mu. Satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang ada dalam kedukaan. Penghiburan sejati Tuhan berikan. Dan kami percaya itu terjadi dalam kehidupan Bu Lucy dan anak-anak. Dalam masa-masa yang akan mereka hadapi ke depan tidak mudah, tetapi kami tahu Tuhan memudahkan segala sesuatu. Dan mata iman, Bu Lucy dan anak-anak boleh melihat bahwa
Ketika Tuhan memanggil pulang suami terkasih, ayah terkasih, Tuhan yang akan menggantikan posisi itu, mendampingi Lucy dan anak-anak menapaki hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan Patrick Sitanggang, Patricia Sitanggang yang saat ini sedang terpapar COVID, saudara dari Ibu Flora. Mari Tuhan Engkau berkati, jamah tubuhnya dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa jamahan Tuhan melalui obat penawar, makanan, minuman memulihkan tubuh jasmaninya. Bahkan biarlah iman percaya kepada Tuhan itu tetap diteguhkan di tengah beliau mengalami pergumulan COVID ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, Oma Lisa. Tuhan, kaki bagian kanannya saat ini susah untuk digerakkan dan itu membuat Oma Lisa sulit untuk melakukan aktivitas dengan baik karena usia lanjut yang beliau alami. Kami menyatukan hati berdoa, Tuhan jamah Oma Lisa dengan kuasa Tuhan, biarlah di tengah kelemahan tubuhnya, jasmani semakin merosot tetapi imannya semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Berikan kesabaran bagi anak-anak yang melayani, bahkan juga Tante Koba, Om Raffi juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan dalam mendampingi Oma Lisa di saat-saat beliau sakit saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan pergumulan keluarga Ibu Eli Vera. Ada 10 orang anggota keluarga Bu Eli yang saat ini terpapar COVID di Medan. Tuhan Yesus, kadang ketika kami menghadapi pergumulan di tengah masa pandemi ini ada ketakutan, kekhawatiran. Tapi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena terpapar virus corona. Tuhan Yesus tolong mereka, berikan kekuatan, sukacita, damai Tuhan menaungi sehingga kami imani semua usaha yang dilakukan, baik isolasi secara mandiri yang dilakukan maupun pengobatan-pengobatan, Tuhan berkati itu memberikan pemulihan. Bahkan kami tetap mendoakan anak kami Jonah, Tuhan, terima kasih Tuhan pulihkan kesehatannya. Rencana tanggal 16 dia akan kembali kontrol ke dokter untuk menentukan jadwal pengambilan pen melalui operasi. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah Tuhan tentukan jadwal yang terbaik sehingga Jonah boleh menjalani semua proses ini dan kesembuhan secara sempurna dia terima secara jasmani. Dan kami imani lebih daripada itu, Tuhan telah menyembuhkan dia secara rohani, imannya tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua kami yang boleh hadir sore hari ini. Tuhan mengetahui kami satu persatu dengan apa yang kami gumuli. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan beribadah secara virtual sore hari ini. Maka Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami satu persatu. Apa yang kami gumuli, apa yang kami bawa secara pribadi, keluarga kami kepada Tuhan. Bapak biarlah Engkau menyembingkan telinga kasih-Mu mendengar. Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami rindu Bapak, ketika kami beribadah secara ritual itu akan menghasilkan aktual kami yang benar, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kami bertindak adil dan benar bagi kehidupan orang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pengurus PW yang akan mengakhiri masa jabatan untuk periode ini. Tuhan berkati baik Bu Lucy sebagai koordinator, Oma Linda, Ibu Yusti dan juga Ibu Elis. Tuhan terima kasih mereka boleh mempersiapkan seluruh kegiatan-kegiatan persekutuan wanita sampai di penghujung tugas masa periodisasi jabatan sebagai diaken. Biarlah Tuhan juga memberkati. Bahkan rencana untuk pemilihan pengurus yang baru, Tuhan berkati agar Tuhan yang Kau pilih adalah orang-orang yang juga dengan sama berkomitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam mengurusi setiap pekerjaan Tuhan dalam gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini kami serahkan pada Tuhan. Ajarkan kami untuk taat pada setiap aturan-aturan yang ada sehingga kami boleh memberi kontribusi yang baik bagi selesainya pandemi di tengah-tengah bangsa ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Iren untuk pelayanan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan juga bersama dengan Pak Riki dan Bensia. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Nah, persembahan kita pada sore hari ini untuk persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah kuperlihatkan kepadanya. Ibu-ibu yang terkasih, silakan memberi lewat rekening Jemaat GKU Bintaro Jaya Ciambia Niaga. Juga ada scan barcode di warta jemaat. Dan selamat memberi ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati persembahan ibu-ibu. Kita akan doa untuk persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah keselamatan, pemeliharaan, kasih sayang Tuhan yang kami boleh alami sepanjang hidup kami sampai di sore ini. Dan pada sore ini Tuhan, kami mengucap syukur lewat persekutuan ini kami sudah diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan pada sore ini Bapa. Dan saat ini kami akan memberi persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap ibu-ibu yang memberi pada sore hari ini persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati dan kuduskan, dan kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memberi dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan bahwa kekuatan serta penghiburan Tuhan berikan kepada kita.
Silakan Bu Pendeta. Baik Ibu-ibu, mari kita tutup ibadah kita dalam doa sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan baik Tuhan beri kami sudah boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami boleh berjumpa secara online malam ini, dan untuk itu kami bersuka cita, damai sejahtera Allah menaungi seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan menyelesaikan ibadah kami secara ritual, biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami akan masuk dalam ibadah kami yang sesungguhnya ibadah aktual kami, biarlah kami boleh tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati ibu-ibu dan keluarga mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Makasih ibu-ibu Ibadah kita semua. selesai. Terima kasih untuk hadiran ibu semua. Terima kasih Bu Terima Pendeta. kasih Bu Iren. Sama, Tuhan Terima berkati. kasih, Bu. Terima kasih Bu Sehat-sehat Yusti. semua. Terima kasih Bu ibu-ibu. Yustia. Tuhan berkati ibu-ibu semua. Rafli, Selamat terima malam. kasih. Salam sehat. Bye. Sama-sama. Tuhan berkati.